Buleleng memiliki sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang hebat. Pilkada adalah waktunya mencari pemimpin terbaik untuk membangun Buleleng. Debat publik pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng 2017 adalah ajang adu gagasan, ide, visi misi, dan program kerja calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. Mari dengarkan dan saksikan debat publik Pilkada Buleleng 2017. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin dan para pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ratu Kania hari ini mendampingi Bapak Ibu pada hari yang cerah ini. Sebelumnya izinkan kami untuk mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan di debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Pilkada 2017. Ya, hari ini mengangkat tema membangun generasi sehat, cerdas, kreatif, dan bersih narkoba yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk Buleleng. Boleh tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu? Terima kasih. Mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat berdiri. Ya, agenda yang pertama adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk tetap berdiri. Acara kami lanjutkan dengan doa. Kepada petugas disilahkan. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa, sebagai Dewa Brahma, Wisnu, dan Iswara, penguasa tiga dunia, kami hadir menundukkan kepala, memanjatkan doa ke hadapan Hyang Widi. Pada hari ini, Senin 30 Januari 2017, kami dapat melaksanakan acara debat publik Pilkada Buleleng tahun 2017 dengan tema membangun generasi sehat, cerdas, kreatif, dan bebas narkoba yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk Buleleng. Semoga berjalan sesuai harapan. Om Santi, 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 Om. Terima kasih, kami persilahkan hadirin untuk dapat duduk kembali. Bapak Ibu tamu dan kami hormati serta hadirin berbahagia, acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua KPU Kabupaten Buleleng. Dengan hormat Bapak Gede Suwardana, disilahkan. Yang terhormat Bapak PLT Bupati Buleleng atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Buleleng atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bali dan anggota,
Ketua Bawaslu Provinsi Bali dan anggota, KPU Kabupaten Buleleng dan anggota, Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng dan anggota. Yang saya hormati pasangan calon nomor urut 1, Bapak Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Darmo Wijaya. Yang saya hormati pasangan calon nomor urut 2, Bapak Putu Agus Radnyana dan Dr. Nyoman Sujidra. Om Swastiastu, Om Awi Genamastu Nama Sidam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam salah sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita hanjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wase, debat publik pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng 2017 kita laksanakan dengan baik pada pagi hari ini. Para hadirin dan undangan yang saya hormati, Undang-Undang dan Peraturan KPU mengamanatkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng menggelar debat publik atau debat terbuka pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng tahun 2017. KPU Kabupaten Buleleng menggelar 2 acara debat publik. Sesi pertama yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini, tanggal 30 Januari 2017 di Gedung Melka yang disiarkan secara langsung di seluruh radio yang ada di Kabupaten Buleleng. Debat kedua akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2017 yang akan dilaksanakan di Grand Ina Bali Beach yang disiarkan secara langsung di televisi Bali TV, TVRI, dan Dewata TV. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, para pendengar, masyarakat Buleleng dimanapun berada. Debat publik mengangkat tema yang saat ini kita akan bahas pada pagi hari ini adalah membangun generasi sehat, cerdas, kreatif, dan bersih dari narkoba yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk Buleleng. Pada debat kali ini, kami berharap kepada kedua pasangan calon untuk bisa menyampaikan dan mengadu ide, gagasan, visi, misi, dan program kerja yang disampaikan kepada masyarakat Buleleng. KPU berharap pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 mengutarakan, mengemukakan, dan menyampaikan ide-ide yang cemerlang kepada masyarakat Buleleng tentang tema yang akan kita angkat kali ini, sehingga seluruh pendengar dan masyarakat Buleleng dapat menyimak masing-masing visi, misi, dan program kerja, sehingga masyarakat Buleleng memiliki bekal untuk menentukan pilihan pada tanggal 15 Februari tahun 2017. Para hadirin dan pendengar, kami Komisi KPU Kabupaten Buleleng meminta dan berharap kepada seluruh masyarakat Buleleng untuk datang ke TPS pada tanggal 15 Februari tahun 2017. Ayo memilih, tentukan pilihanmu. Yang tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, terima kasih, dan demikian tadi telah kita dengarkan bersama sambutan Ketua KPU Kabupaten Buleleng Bapak Gede Suwardana. Dan selanjutnya akan kami lanjutkan dengan acara debat publik yang akan berlangsung saat lagi, namun akan kami berikan kepada moderator, rekan moderator kami yaitu Dr. Inyoman Subanda MSI, akademisi dari Undiknas Denpasar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan. Om Swastiastu. Terima kasih Ratu, terima kasih KPU, dan terima kasih juga para hadirin semua. Mohon para pendukung untuk tenang, termasuk juga yang ada di belakang, karena suaranya agak kedengaran ke sini. Baik, debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng 2017 kita mulai. Debat pada sesi yang pertama ini mengambil tema membangun generasi muda sehat, cerdas, kreatif, dan bersih narkoba yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk Buleleng. Tempat yang dipergunakan debat adalah Hotel Melka Lopina dan disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia, dirilai oleh Radio Guntur FM, Singaraja FM, Semeton Takdir FM, Citra Bali FM, Pesona Bali FM, Hekson FM, dan Nuansa Giri FM. Untuk memulai debat,
kami akan memanggil kedua pasangan calon untuk bisa maju ke mimbar, langsung menempati mimbar sesuai dengan nomor urut yang sudah ditentukan. Untuk itu kami persilahkan. Langsung ke mimbar, Pak. Langsung di mimbar. Baik, kita akan mulai. Yang pertama adalah masing-masing pasangan calon untuk memperkenalkan diri dan pasangannya. Saya mulai dari nomor urut 1. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Kami pasangan nomor urut 1. Nama saya Dewa Nyoman Sukrawan, asal dari Desa Bungkulan. Kami berpasangan dengan Bapak Gede Dharma Wijaya, asal Singaraja. Baik, saya persilahkan pasangan nomor urut 2 untuk memperkenalkan diri dan pasangannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Saya pasangan calon nomor urut 2, nama Putu Agus Suratnyana Sarana Teknik, bersama pasangan saya Dr. Nyoman Sucidra SPG. Saya sendiri berasal dari Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, dan Dr. Nyoman Sucidra berasal dari Desa Bunting, Kecamatan Kubur Tambahan. Terima kasih. Baik, aplaus untuk kedua pasangan calon. Baik, saya kira cukup. Debat kali ini menghadirkan 5 panelis. Siapa mereka? Akan saya perkenalkan satu persatu yang ada di sebelah kiri saya. Yang pertama adalah Profesor Dr. Nengah Bawe Atmaja MA. Beliau adalah budayawan dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Mohon berdiri. Baik, terima kasih. Yang kedua, Brigjen Polisi Dr. Andus Iputu Gede Swastawa SH. Beliau adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Mohon berdiri. Baik, terima kasih. Yang ketiga, Dr. Niketut Sri Kusuma Wardani MPD. Beliau adalah ahli pendidikan dari Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Mohon berdiri. Baik, terima kasih. Yang keempat, Eka Santi Indra Dewi ST. Beliau adalah dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali. Mohon berdiri. Yang berikutnya adalah Sang Sayu Ketut Sutrisna Dewi SEMM AK. Beliau adalah ahli kewirausahaan dan juga sekaligus dosen dari Universitas Udayana Denpasar. Mohon berdiri. Baik, kelima panelis sudah saya perkenalkan dan panelis inilah yang memberikan pertanyaan kepada kedua paslon. Pertanyaannya masih tertutup, berbentuk amplop tertutup, dan akan saya bacakan nanti. Sekarang saya akan ambil ke sana. Itu sedikit yang datang Pak. Ya, supir tidak membagikan ininya. Supir mana? Tidak membagikan undangannya.
Oke, baik. Semua pertanyaan sudah saya ambil dan nanti kita akan saya bacakan setelah sesi yang akan kita ikuti ini. Baik, sesi yang pertama, mohon sepi sebentar. Bagi yang HP mungkin bisa di silent dulu. Baik, pada sesi yang pertama, itu adalah penyampaian visi dan misi dari kedua pasangan calon. Waktunya masing-masing adalah 5 menit. Nanti bisa ditambahkan, kalau kurang bisa ditambahkan. Nanti akan ada tanda yang akan disampaikan oleh panitia. Saya akan mulai dari paslon nomor urut 1. 5 menit mulai saat bicara. Silahkan. Terima kasih, Madam Moderator. Kami dari pasangan nomor urut 1 mempunyai program visi misi di mana program kami adalah mewujudkan masyarakat Buleleng yang sehat, cerdas, dan berbudaya. Misi ini mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya, mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis produk unggulan di wilayah dan di industri kita. Yang ketiga adalah mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, berbasis kompetensi dan komitmen. Itu artinya bahwa kami mempunyai 3 unggulan. 3 unggulan ini bukan berarti unggulan-unggulan yang lain, program-program lain kami tiadakan. Tidak seperti itu. Jadi kami sebagai pasangan calon mempunyai 3 unggulan ini, inilah prioritas, skala prioritas yang akan kami bangun jika pasangan Surya ini diberikan kesempatan untuk memimpin Buleleng selama 5 tahun ke depan. Di samping itu pula, di dalam program kita melihat bahwa Buleleng ini merupakan salah satu wilayah yang terluas. 24,25% dari daratan yang ada di Bali ini milik Buleleng. Jumlah penduduk juga tertinggi. Tentu hal ini menjadi beban besar bagi seorang pemimpin. Maka daripada itu kami harus fokus beberapa program sehingga program ini bisa langsung menyentuh apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat kecil, terutama masyarakat yang kurang mampu, agar mereka setara dengan masyarakat yang sudah mandiri, minimal di bidang kesehatan, minimal di bidang pendidikan, dan minimal di lapangan pekerjaan. Nah, itulah program kami, bukan berarti bahwa program pertanian, kebudayaan, pariwisata, sosial, dan yang lainnya itu kami tiadakan. Semuanya berjalan seiring, tetapi keunggulan inilah yang menjadi prioritas utama jika pasangan Surya diberikan kesempatan untuk memimpin Buleleng ke depan ini. Di samping itu pula, kami sangat berharap bahwasanya dengan jumlah pemilih, dengan suatu kekuatan ini, kita melihat bahwa temporer, bahwa masyarakat Buleleng ini tidak jelas. Mereka adalah masyarakat yang bisa diajak untuk bersama-sama membangun. Pembangunan Buleleng tidak mesti harus dibangun oleh seorang bupati saja. Artinya seluruh komponen masyarakat yang ada di Buleleng diikut sertakan untuk membangun. Karena kebetulan kami pasangan yang lahir dari masyarakat, maju lewat jalur independen, sehingga ke depan program kami adalah program yang berbasis kerakyatan, di mana akan kami libatkan semua komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun Buleleng ke arah yang lebih baik. Di samping itu pula, kami menawarkan 3 unggulan ini agar sentuhan langsung bisa diterima. Tidak ada unggulan-unggulan yang banyak, karena kalau kita banyak membuat unggulan, tentu kita tidak akan maksimal membangun Buleleng. Ibarat kita makan prasmanan, jadi kalau banyak pilihan semuanya kita ambil, rasa dari makanan itu tidak akan jelas. Nah, maka daripada itu kami menjelaskan bahwa 3 program ini harus menjadi unggulan dan kami siap untuk melaksanakan itu, karena inilah program yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil, masyarakat yang kurang mampu, yang harus hidupnya setara dengan masyarakat yang lain, agar kesejahteraan bisa dirasakan merata oleh seluruh masyarakat yang ada di Buleleng. Itulah program visi misi kami.
Mudah-mudahan program ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat Buleleng dan kami berjanji, kami tidak muluk-muluk, program ini wajib kami laksanakan karena untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat itu sendiri dan kami yakini kami mampu melakukan ini. Jika kami tidak mampu melakukan ini, berikan kami waktu 2 tahun. Jika 2 tahun kami tidak mampu, kami akan mundur menjadi Bupati Buleleng. Tolong. Ini komitmen, kejujuran, komitmen kebenaran yang kami utarakan. Kami tidak muluk-muluk, silakan dikaji, silakan lihat. Jika kinerja kami tidak jelas, kinerja kami tidak mampu mensejahterakan masyarakat di 3 unggulan ini, kami akan tinggalkan Buleleng dan kami menyatakan maaf kepada masyarakat Buleleng, kami akan mundur dari Bupati dan Wakil Bupati. Nah, itulah program kami kepada masyarakat Buleleng, bahwa program unggulan kami adalah di bidang kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Terima kasih. Baik, tolong pendukung tenang dulu, waktunya juga habis. Untuk selanjutnya, paslon nomor urut 2 menyampaikan visi dan misinya, 5 menit mulai saat bicara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Yang saya hormati para panelis, yang saya hormati Bapak Moderator, yang saya hormati rekan undangan KPU Provinsi Bali, KPUD, Bawaslu, Bawaslu, dan pendengar radio yang ada di rumah. Kami pasangan calon nomor 2, saya sendiri Putu Agus Suratnyana dan Dr. Mansur Sidre, berupaya membuat visi dan misi yang akan kami gunakan kalau kami terpilih pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Berangkat dari beberapa isu strategis dari fenomena yang ada di masyarakat terhadap persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan sanitasi, air bersih, lapangan pekerjaan, revitalisasi di bidang pertanian, HIV/AIDS, penyiapan teknologi informasi komunikasi kepada adik-adik kita, kemudian penyiapan sumber daya manusia. Dari sana kita berangkat, kita mencoba membangun visi misinya yaitu adalah terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, berdaya saing, dan berlandaskan pada Trihita Karana. Mandiri dalam pengertiannya adalah bagaimana kita membangun daerah Indonesia terpadu dan partisipatif antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Sejahtera adalah bagaimana hak-hak dasar terpenuhi di masyarakat dan terus meningkat sesuai dengan kualitas hidup masyarakat. Dan daya saing tentu bagaimana kita mengelola tantangan, memakan potensi daerah, keunggulan kompetitif yang ada di daerah untuk dapat memberikan nilai tambah kepada daerah kita. Misinya adalah Misi yang terkait dengan kegiatan tersebut yaitu yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berbudaya, berintegritas, dan berjiwa entrepreneur. Dan yang kedua adalah bagaimana kita memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita membangun Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan. Adapun misi ini akan berhasil apabila kita laksanakan dengan peningkatan daripada aksesibilitas dan kualitas daripada pendidikan, di mana aksesibilitas itu meliputi daripada peningkatan dari status sekolah satu atap, kemudian peningkatan daripada pemetaan anak-anak drop out, yang kemudian penyediaan daripada bus-bus sekolah, penyediaan daripada beasiswa, dan peningkatan dari kualitas kelas-kelas yang ada dan peningkatan aksesibilitas terhadap PAUD. Sedangkan kualitas daripada pendidikan bisa kita lihat daripada penjabaran daripada kurikulum, kemudian peningkatan prasarana dan sarana sekolah yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi, kemudian bagaimana kita meningkatkan pendidikan karakter siswa melalui juga yang namanya KS-PAN, kemudian bagaimana kita meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler siswa yang berbasis pada kearifan lokal, dan bagaimana kita juga membina anak-anak kita, siswa-siswa kita dalam bidang kewirausahaan. Kemudian misi yang kedua akan berhasil bila kita laksanakan dengan yang pertama yaitu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kemudian yang kedua adalah bagaimana
kita memetakan potensi keunggulan masing-masing wilayah yang ada di Kabupaten Buleleng, dan yang ketiga adalah bagaimana kita meningkatkan ekonomi kerakyatan, dan yang keempat adalah bagaimana peningkatan agro bisnis dan agroindustri, dan yang ketiga adalah bagaimana misi itu akan berhasil, yaitu yang pertama adalah peningkatan peran serta adat dalam pembangunan, kemudian yang kedua adalah bagaimana peningkatan wawasan kebangsaan, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mensosialisasikan, mencegah penyebaran daripada penyalahgunaan narkoba, HIV dan AIDS. Visi dan misi ini berhasil apabila kita, pemerintah daerah, mampu mereformasi birokrasi, sudah mengenal revamping government, bagaimana pemerintah bisa menjadi katalisator untuk hal-hal ini, dan mendorong terus adik-adik kita agar bisa menciptakan adik-adik yang sehat, adik-adik yang cerdas, adik-adik kreatif, berjiwa wirausaha, entrepreneurship ke depan. Dan tentu pemerintah daerah wajib akan mengajarkan pada yang kita namakan self knowledge, pelatihan-pelatihan dalam bidang practical knowledge, membuat mereka menjadi confident, mengajarkan mereka pada sisi human relationship yang baik, mengajarkan mereka untuk berani menanggung risiko, dan tentu muaranya ke depan adalah kita bisa pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment. Terima kasih. Aplaus untuk kedua pasangan calon. Oke, baik, kita akan menuju kepada segmen yang kedua. Tapi sebelum kita mulai segmen yang kedua, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Baik, silahkan kedua pasangan untuk ke mimbar lagi. Para hadirin dan pendengar radio dimanapun berada, kita memasuki segmen yang kedua, yaitu di mana kedua pasangan calon akan menjawab 4 pertanyaan dari panelis yang sudah disiapkan dan sudah saya ambil tadi. Baik, saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, itu yang menjawab pertama adalah paslon nomor urut 1, waktunya 2 menit mulai dari bicara sebentar. Pertanyaannya saya bacakan. Mohon tenang. Bagaimana strategi Bapak dalam melestarikan kebudayaan Buleleng yang khas guna memperkuat jati diri orang Buleleng sebagai bagian dari NKRI? Silahkan 2 menit mulai saat bicara. Terima kasih. Jadi kami mempunyai strategi untuk masalah pelestarian budaya. Budaya adalah sebuah tradisi, sebuah kebiasaan yang ada dalam tubuh, pikiran, jiwa manusia. Dan Buleleng mempunyai banyak tradisi, banyak budaya yang harus kita pertahankan. Salah satu contoh budaya adalah puri. Puri-puri yang ada di Buleleng ini merupakan salah satu aset besar bagi sejarah bangsa, bagi Pulau Dewata, dan bagi Buleleng. Nah, maka daripada itu kami nantinya akan memberikan hibah kepada puri-puri yang ada, karena puri-puri ini menjadi salah satu penentu Republik ini. Kalau tidak ada puri-puri yang bersatu, yang menyerahkan kepada Bung Karno, tidak pernah akan ada yang namanya NKRI. Nah, maka daripada itu puri-puri ini kita akan berikan hibah mungkin 2 tahun sekali agar bisa menata, mempertahankan adat istiadatnya. Dan yang kedua, ada yang namanya catur desa. Puri ini mempunyai mengembang, membuat, melakukan sesuatu yang sangat berat. Pemerintah mestinya harus ada pikiran tujuan yang lebih kepada para puri ini, karena merekalah aset kita. Dan di samping itu pula, budaya ini tidak mau dipertahankan dengan baik sehingga akan tergerus. Maka daripada itu kami berharap budaya ini harus dipertahankan dengan jelas dari sisi pendidikannya, dari sisi kesehatannya, dan dari sisi pekerjaannya. Karena budaya ini akan melekat kepada diri kita masing-masing. Untuk menjaga ini perlu ada sebuah didikan yang baik, didikan yang jujur. Suputra ini harus kita pertahankan karena budaya merupakan warisan leluhur dan wajib kita kembalikan dan nantinya bisa diteruskan kepada regenerasi. Itulah yang bisa kita sampaikan, bahwa strategi kami akan menciptakan sesuatu yang baik untuk mempertahankan budaya.
Baik, waktunya habis. Selanjutnya, saya akan bacakan lagi untuk paslon nomor urut 2. Pertanyaan yang sama. Bagaimana strategi Bapak dalam melestarikan kebudayaan Buleleng yang khas guna memperkuat jati diri orang Buleleng sebagai bagian dari NKRI? 2 menit mulai saat bicara. Terima kasih. Berbicara masalah budaya, identik dengan penggalian, pelestarian, dan revitalisasi. Ketika kita bicara masalah pelestarian, berarti kita harus menampilkan mereka, memberikan ruang-ruang mereka untuk tampil. Dan kami sudah lakukan di Kabupaten Buleleng dengan melakukan festival-festival, melibatkan seniman-seniman, menggali, mengelaborasi, mementaskan sehingga mereka bisa dihargai para seniman untuk bisa ikut melestarikan bersama-sama kebudayaan kita. Itu yang kita lakukan dan tentu impact-nya adalah bagaimana ke depan ketika kita mengembangkan sisi investasi Kabupaten Buleleng khususnya di bidang pariwisata, ada 3 hal yang kita akan pakai untuk mendrive sektor pariwisata. Pertama tentu adalah atraksi, kedua adalah amenity, dan ketiga adalah aksesibilitas. Pada sisi atraksi tentu pelestarian budaya bisa memberikan sumbangsih karena kita di Bali pariwisatanya berbasis pada budaya. Amenity ada penyediaan bagaimana hotel dan restoran siap bisa di Kabupaten Buleleng untuk menyambut kedatangan pariwisata. Aksesibilitas adalah bagaimana ke depan harapan secara makro ekonomi kita untuk bagaimana sektor tersier bisa bergerak dan menciptakan lapangan pekerjaan. Adalah kita masih menunggu pembangunan shortcut Denpasar Singaraja yang saya yakin akan bisa menggerakkan investasi di Kabupaten Buleleng. Sekarang tinggal kita bagaimana mengatur tata ruang kita, menjaga lingkungan kita, dan yang terpenting adalah kita tidak melupakan sektor pertanian untuk hal ini. Karena bagaimanapun juga tahun depan kita akan canangkan pelestarian pada sisi pertanian, yang mana harapan saya ke depan sumbangsih sektor pertanian akan mempengaruhi secara signifikan income per kapita masyarakat Buleleng dan struktur PDRB Kabupaten Buleleng yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Terima kasih. Baik, kalau tidak ditambahkan, saya akan bacakan pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 akan dijawab yang pertama oleh paslon nomor urut 2. Waktunya sama, 2 menit mulai saat bicara. Saya akan bacakan. Bagaimana strategi Bapak dalam menerapkan pembangunan berwawasan budaya di Buleleng guna melestarikan kearifan lokal Nyegara Gunung? Saya persilahkan 2 menit mulai saat bicara. Pada sisi pelestarian budaya, identik juga dengan pelestarian lingkungan kita, pro-environment. Budaya yang kita lihat Buleleng memiliki kekhasan yang khusus di Kabupaten Buleleng. Kita lihat dari seni tarinya berbeda, mereka lebih atraktif. Pada sisi arsitekturnya berbeda, ukirannya berbeda dengan Bali Selatan. Ini harus kita lestarikan. Harapan saya ke depan adalah bagaimana bangunan-bangunan di Buleleng bisa menampilkan arsitektur bertradisional Buleleng dan ini akan memberikan ciri kepada Buleleng bahwa mereka berada di Buleleng. Pada sisi pelestarian lingkungan tentu bagaimana kita menjaga terus hutan kita, apa yang telah kita lakukan seperti tumpak landep, tumpak kelurut, itu harus terus kita upayakan agar masyarakat peduli terhadap tumbuh-tumbuhan dan dalam pelestarian. Mungkin Pak Dokter ingin menambahkan? Salah satu jadi pelestarian pembangunan yang berwawasan budaya adalah bagaimana kita melestarikan kawasan-kawasan kita yang di daerah atas, bagaimana kawasan suci yang ada di hulu, yaitu di Danau Buyan dan Tamlingan, karena itu merupakan sumber dari kehidupan masyarakat Buleleng yang ada di bawahnya. Bagaimana kita telah melestarikan daerah-daerah hulu kita dengan penanaman, dengan reboisasi, dengan melestarikan, kemudian juga melestarikan keberadaan tempat-tempat suci yang ada di kawasan daerah atas yang ada di sekitar Danau Tamlingan dan Danau Buyan. Sekian. Sehingga ke depan dari atas, di tengah, ke bawah, semua berbasis pada
budaya dan kearifan lokal yang kita miliki, dan orang akan datang bahwa mereka tahu bahwa mereka berada di Kabupaten Buleleng. Terima kasih. Baik, cukup Pak ya. Baik, pertanyaan akan saya bacakan lagi untuk paslon nomor urut 1. Bagaimana strategi Bapak dalam menerapkan pembangunan berwawasan budaya di Buleleng guna melestarikan kearifan lokal Nyegara Gunung? Waktunya 2 menit mulai saat bicara. Terima kasih. Kearifan lokal Nyegara Gunung ini tidak dimiliki oleh daerah lain yang ada di Bali. Buleleng sangat strategis dengan hal itu, sehingga nanti untuk menjaga kearifan lokal ini, kita harus melibatkan desa Pekeraman yang jumlahnya 169 agar menumbuh kembangkan anak-anak kita untuk bisa mengikuti, mencermati, dan bisa mereka itu dididik bersama-sama dengan memberikan biaya pasraman dari pemerintah Kabupaten Buleleng, menambah biaya yang sudah diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali. Nah, ini perlu dilakukan agar seluruh tradisi budaya itu bisa dipertahankan. Karena tradisi antara desa satu dengan yang lain itu tidak sama. Maka daripada itu sangat elok dan sangat baik apabila kita melibatkan desa Pekeraman untuk menjaga budaya kearifan lokal yang ada di bumi Panji Sakti ini. Di samping itu pula, tradisi Mekis merupakan salah satu tradisi yang tidak bisa dibubarkan. Kami melihat banyak pantai-pantai yang tempat-tempat Mekis ini sudah ditutup oleh villa-villa, ditutup oleh bangunan-bangunan beton. Maka daripada itu kami perlu nantinya membuat sebuah peraturan daerah agar tempat-tempat yang dilintasi untuk ritual itu jangan sampai dijual, karena itu menyusahkan kita. Ingat bahwa ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama yang wajib kita laksanakan, dan kita sebagai manusia yang berumat, beragama wajib mengedepankan hal itu sehingga budaya yang berlandaskan dengan agama itu bisa berjalan seiring membuat kedamaian di bumi Panji Sakti ini. Itulah harapan saya. Nantinya desa adat kami akan berdayakan semaksimal mungkin, bukan hanya memberikan anggaran tetapi membina, mengawasi. Sistem pengawasan ini harus jelas. Jangan sampai hanya uang diberikan sehingga tidak bisa mereka melakukan pengawasan. Kami akan awasi secara maksimal sehingga tujuannya tepat guna, menyasar kepada mempertahankan budaya. Baik, waktunya habis. Aplaus untuk kedua paslon. Kita memasuki pertanyaan yang ketiga. Saya akan bacakan. Nanti yang menjawab yang pertama paslon nomor urut 1. Sama, waktunya 2 menit mulai saat bicara ya. Ini tolong dikonsentrasi mendengar karena agak panjang, kalimatnya panjang sekali. Ya, agak panjang Pak ya. Baik, saya akan mulai. Pada media cetak diwacanakan bahwa masih banyak anak-anak usia sekolah di Buleleng tidak memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan atau putus sekolah. Padahal pemerintah pusat melalui kebijakan makro dalam bidang pendidikan telah menggelontorkan program wajib belajar 12 tahun. Artinya, masyarakat dalam menempuh pendidikan tidak dipungut biaya apapun. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, bagaimana caranya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun? Dalam arti, semua anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar, dan kiat apa yang Bapak lakukan agar masyarakat dalam menempuh pendidikan mencerminkan keadilan distributif? Saya persilahkan 2 menit mulai saat bicara. Terima kasih. Jadi wajib belajar yang sudah dicanangkan, bahkan sudah diikat dengan sebuah undang-undang oleh pemerintah itu wajib kita laksanakan. Dan perlu juga kami informasikan bahwa untuk tataran SMA, SMK itu sekarang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten itu bertanggung jawab untuk mengentaskan wajib belajar 9 tahun dari tingkat SD sampai tingkat SMP. Nah, kami melihat
bahwa anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng sangat-sangat tinggi. Anggarannya ini kalau kita lihat dari APBD yang jumlahnya kurang lebih 2,4 triliun, Buleleng memporsikan 701 miliar. Itu artinya 35% dari APBD itu diarahkan ke pendidikan. Tetapi kita harus melihat bahwa dari 35% ini berapa persen angka yang diberikan kepada khusus untuk pendidikan. Karena di 35% ini ada yang namanya bantuan langsung atau BTL, ada juga di sana, belanja pegawai ada di sana, sehingga kalau kita cermati hanya 72 miliar yang bisa dinikmati oleh masyarakat di dunia pendidikan. Maka daripada itu kami sangat berterima kasih kepada pasangan nomor 2 yang sudah bisa 35, tetapi alangkah baiknya, alangkah enaknya jika pasangan Surya menang, kami akan tingkatkan menjadi 40%. Sehingga bisa menggratiskan semua kebutuhannya. Ketika ada anak yang tidak memakai sepatu, walaupun digratiskan di sekolah, dia tidak akan mungkin datang ke sekolah, dia akan malu. Maka daripada itu, pakaian untuk anak-anak yang kurang mampu harus kita berikan dengan meningkatkan kesejahteraan mereka, dengan memberikan anggaran lagi kurang lebih 100 miliar, karena setelah kami datang. Waktunya habis. Baik, saya akan bacakan lagi untuk paslon nomor urut 2. Pada media cetak diwacanakan bahwa masih banyak anak-anak usia sekolah di Buleleng tidak memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan atau putus sekolah. Padahal pemerintah pusat melalui kebijakan makro dalam bidang pendidikan telah menggelontorkan program wajib belajar 12 tahun. Artinya, masyarakat dalam menempuh pendidikan tidak dipungut biaya apapun. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, bagaimana caranya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun? Dalam arti semua anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar. Dan kiat apa yang Bapak lakukan agar masyarakat dalam menempuh pendidikan mencerminkan keadilan distributif? Waktunya 2 menit mulai saat bicara. Terima kasih. Kami akan tanggapi masalah bagaimana peningkatan partisipasi dalam bidang pendidikan. Di bidang pendidikan kita ketahui bersama bahwa angka partisipasi kasar kita, khususnya di Kabupaten Buleleng, sudah mencapai lebih dari 100%. Kemudian yang angka partisipasi murni di atas 90%. Hampir 96%. Nah, ini angka yang cukup sangat baik. Kemudian apa yang kami lakukan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap anak-anak didik kita? Jadi yang pertama adalah, yang sudah kita lakukan adalah pembangunan sekolah satu atap. Ini sudah kita lakukan, yang terakhir adalah yang kita bangun adalah di Kecamatan Tijokule. Ya. Yang sebelumnya juga di Kecamatan Rogak. Kemudian yang pertama kali mungkin ada di Bali, kita sudah mendirikan posko-posko drop out anak sekolah. Dari tahun lalu kita temukan 330 anak drop out, tetapi kita sudah bisa selesaikan 120 anak yang bisa kita masukkan kembali ke sekolah. Yang sisanya adalah dengan berbagai macam alasan tidak mau melanjutkan ke sekolah. Dan itu kita bekerja sama selain dengan stakeholder terkait juga pihak-pihak yang memberikan CSR yang ada di Kabupaten Buleleng. Kita melibatkan publik dan pengusaha untuk mengatasi kegiatan ini. Kemudian yang terjadi kita berikan adalah penyiapan bus-bus sekolah yang kemarin kita laksanakan di Kecamatan Seririt, di mana ada salah satu dari daerah yang sangat-sangat jauh anak-anak sekolahnya tidak bisa bersekolah, dan itu kita sudah siapkan bis-bis sekolah untuk bisa mengantar anak ke sekolah yang terdekat. Persoalan di Buleleng adalah persoalan topografi, geografis, masalah jarak tempuh. Banyak petani yang hidup jauh di ujung-ujung daerah pertanian. Ini persoalan yang harus ditangani, dan saya sudah menangani penanganan pola tuntas infrastruktur. Baik, waktunya habis.
Oke, aplaus untuk kedua paslon. Selanjutnya adalah pertanyaan yang keempat, yang merupakan pertanyaan terakhir untuk segmen ini. Nanti yang menjawab adalah paslon nomor urut 2 yang pertama. Waktunya sama, 2 menit. Ini juga panjang pertanyaannya, mohon konsentrasi. Penonton atau para hadirin mohon juga tenang, karena ini panjang sekali, saya akan pelan membacakannya. Di era globalisasi sekarang ini, seolah-olah tidak ada lagi sekat antara negara. Dan kondisi ini memicu persaingan tenaga kerja yang sangat ketat. Sehingga diperlukan SDM yang mumpuni untuk memperoleh akses ke dunia usaha. Hal ini membutuhkan generasi muda yang cerdas, berkualitas, kompetitif, dan berdaya saing tinggi. Sementara berdasarkan hasil pengamatan, Lakip di Buleleng 4 tahun belakangan dalam kualifikasi rendah, bahkan IPM di tahun 2015 adalah 70,03. Artinya rata-rata lama masa belajar 6,77 atau 7 tahun. Pertanyaannya, untuk meningkatkan rata-rata masa belajar 5 tahun ke depan, terobosan apa yang akan dilakukan kalau nanti Bapak terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buleleng? Saya persilahkan 2 menit untuk paslon nomor urut 2 mulai saat bicara. Terima kasih. Ketika tahun 2015 ini BPS menyampaikan laporan IPM-nya, ada satu indikator baru yaitu usia harapan lama sekolah yang disampaikan. Saya ingin mempengaruhi degradasi daripada angka yang disampaikan. Pertama tentu adalah usia harapan hidup, kemudian masalah pendapatan masyarakat, kemudian usia lama sekolah, dan yang baru adalah usia harapan sekolah. Dan IPM kita berada pada 70,03. Kalau kita lihat angka-angka parameternya, bahwa IPM kita termasuk kategori tinggi, karena ada 70 sampai 80, 60 sampai 70. Jadi kita nomor 5 di Bali. Kalau lihat pertumbuhannya adalah kita nomor 2 di Bali setelah Jemberane. Itu yang ada kalau kita bicara angka. Nah, kemudian kalau kita ingin menyiapkan generasi untuk bisa berdaya saing ke depan dalam menghadapi MEA, tentu kalau kita lihat keinginan menciptakan lapangan pekerjaan, berarti kita harus menciptakan entrepreneurship yang baru. Dan ini menjadi penting buat kita karena pemerintah seharapan ke depan bersama-sama masyarakat tentu akan mengajarkan, mengedukasi mereka apa yang dinamakan self knowledge, kemudian melakukan pelatihan-pelatihan apa yang dinamakan practical knowledge, membuat mereka menjadi confident lewat lomba-lomba sains dan lain sebagainya, kemudian juga mengajarkan mereka untuk biasa menghadapi risiko, kemudian mengajarkan human relationship-nya dengan baik, dan tentu harapan saya ke depan juga bisa menjadi seorang pesaing yang baik, a healthy competitor. Kemudian kemampuan mereka menghitung, competition skill. Dan yang terakhir tentu keinginan kita adalah bagaimana mereka bisa menjadi tuan rumah dan entrepreneur di daerah sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan, dan pemerintah akan selalu menjadi katalisator karena konsep ke depan pemerintah adalah pemimpin harus bisa menjadi seorang planner. Terima kasih. Baik, waktunya juga sudah habis. Baik, saya akan bacakan lagi untuk paslon nomor urut 1. Di era globalisasi sekarang ini, seolah-olah tidak ada lagi sekat antara negara. Dan kondisi ini memicu persaingan tenaga kerja yang sangat ketat. Sehingga diperlukan SDM yang mumpuni untuk memperoleh akses ke dunia usaha. Hal ini membutuhkan generasi yang cerdas, berkualitas, kompetitif, dan berdaya saing tinggi. Sementara berdasarkan hasil pengamatan, Lakip di Buleleng 4 tahun belakangan dalam kualifikasi rendah. Bahkan
IPM di tahun 2015 adalah 70,03. Artinya rata-rata lama masa belajar 6,77 atau 7 tahun. Pertanyaannya, untuk meningkatkan rata-rata masa belajar 5 tahun ke depan, terobosan apa yang dilakukan kalau nanti Bapak terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buleleng? Terima kasih. Jadi persaingan tenaga kerja ini tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari. MEA sudah menjadi salah satu keputusan sehingga Buleleng pun akan dijajah oleh tenaga kerja dari luar. Nah, maka daripada itu kita harus mendidik, lembaga-lembaga pelatihan harus kita perbanyak. Dan jelas salah satu contoh di Buleleng ini ada yang namanya pembangkit listrik tenaga uap, PLTU. Hampir 80% warga asing bekerja di sana. Kita hanya bagi penonton. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita punya SMK, STM yang mengajar 3 tahun anak-anak kita di bidang kelistrikan. Kalau saya nanti terpilih sebagai bupati, anak-anak ini kita magangkan di tempat itu. Kita bayar mereka 1 tahun mereka bermagang di tempat itu. Mereka harus bisa berbahasa Mandarin dan bisa mencari celah apa yang dilakukan oleh orang-orang Cina di sana. Sehingga minimal 50 orang yang bisa kita magangkan, kalau sampai 5 tahun kita sudah mempunyai hampir 250 orang yang siap bekerja, siap menggeser tenaga-tenaga kerja dari luar. Di samping itu kita harus melihat pula potensi-potensi yang ada. Kita mendukung wirausaha ini. Pemerintah menjadi pendorong pada warganya untuk bisa berwira swasta mereka. Nah, ini salah satunya adalah saya ingin melihat bahwa kisah cinta Rais Rimbet ini akan menjadi salah satu momen yang sangat bagus, bahwa dari sebuah cinta ini lahir Republik. Ini perlu dipertontonkan, menjadi salah satu sejarah yang akan kami pentaskan setiap hari, sehingga ini menjadi salah satu bentuk melakukan sesuatu agar masyarakat bisa menikmati, dan ini juga akan menjadi sebuah ekonomi kreatif yang harus kita lakukan bersama. Dan di samping itu pula, kami juga akan membuat sebuah lapak-lapak, sebuah senggol besar di Jalan Kartini yang bisa menyerap tenaga kerja hampir 4.500 per hari. Baik, waktunya habis. Aplaus untuk kedua paslon. Baik, para hadirin dan pendengar radio dimanapun berada, kita akan segera memasuki segmen yang ketiga. Tapi sebelum memasuki segmen ketiga, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.